Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul Klaustrofobia. Namun sebelumnya, mohon untuk Anda menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tetap mendapatkan pemberitahuan jika ada konten terbaru. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar yang membangun dari konten yang disajikan. Terima kasih. Selamat mengikuti. Apakah Anda pernah merasa ketakutan ketika berada di dalam lift atau berada dalam kamar yang sempit dan tertutup? Padahal saat berada dalam ruangan tersebut, Anda tidak sendiri dan masih ada orang lain di dalamnya. Rasa takut terjebak ketika ada ancaman atau bahaya, itu memang wajar. Namun hal itu menjadi tidak wajar apabila diikuti dengan rasa cemas yang berlebihan, bahkan serangan panik. Rasa takut atau cemas yang berakibat pada kepanikan, ini biasa disebut dengan fobia. Klaustrofobia adalah istilah dari bahasa Yunani untuk rasa takut ketika seseorang berada atau terkurung di sebuah ruangan kecil atau ruangan yang tertutup rapat dan tidak memiliki jendela. Contohnya, seseorang yang berada di dalam lift, kamar kecil tanpa jendela, terowongan, kamar hotel dengan pintu tertutup dan jendela tertutup, mobil kecil, dan bahkan pakaian yang berleher sangat ketat. Munculnya perasaan takut dan panik bisa menyebabkan beberapa gejala fisik, misalnya berkeringat, gemetar, gejala panas atau kedinginan dan sesak napas atau kesulitan bernapas. Ditambah lagi, muncul juga rasa nyeri atau sesak di dada, mual, sakit kepala, dan bisa jadi timbul perasaan ingin pingsan. Ada juga orang yang mengalami klaustrofobia dengan diikuti munculnya gejala kesemutan, mulut kering, dan perasaan bingung. Lalu sebenarnya, apa yang menyebabkan munculnya atau terciptanya klaustrofobia pada seseorang? Fobia ruang terbatas atau klaustrofobia ini adalah hasil dari pengalaman masa lalu seseorang, biasanya pada masa kanak-kanak yang menyebabkan munculnya trauma. Misalnya, pernah terjebak dalam lift yang akhirnya membuat perasaan takut, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku orang terdekat, seperti orang tua, atau teman-teman sebaya, yang dapat mempengaruhi seseorang. Contohnya, bila kita memiliki sahabat yang mengalami klaustrofobia, bisa jadi kita ikut terpengaruh dan mengembangkan ketakutan yang sama. Selain itu, ada juga teori lain yang membahas mengenai penyebab fobia ini. Teori yang pertama adalah amigdala lebih kecil. Amigdala adalah bagian kecil dari otak yang digunakan untuk mengontrol bagaimana tubuh memproses rasa takut. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Psychiatry and Clinical Neuroscience, peneliti Fumi Hayano dan rekan menemukan bahwa orang yang menderita gangguan panik memiliki amigdala lebih kecil. Teori yang kedua adalah fobia genetik, yang menyebutkan bahwa fobia berkembang pada tingkat genetik daripada psikologi. Tim dari Jerman dan Inggris menulis dalam jurnal Translational Psychiatry bahwa apabila terjadi kecacatan pada sebuah gen tunggal, manusia bisa memberikan peluang terjadinya pengembangan klaustrofobia. Setiap manusia memang memiliki rasa takut akan suatu hal. Ini bukanlah suatu yang dapat kita pungkiri. Oleh karena itulah, ada begitu banyak jenis fobia. Selain fobia takut pada tempat sempit, takut naik kendaraan tertentu, takut kegelapan, takut akan beberapa jenis binatang, bahkan fobia yang terdengar aneh, seperti rasa takut akan balon, lubang atau badut. Selain itu, ada juga orang-orang yang merasa takut akan masa depannya,
takut akan kegagalan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang pemberani dan membasmi semua rasa takut tersebut. Rasa takut bukanlah suatu hal yang baik, karena rasa takut dapat membatasi kita untuk berkarya, untuk maju, untuk berkembang, dan untuk menikmati kehidupan ini. Jika ada hal yang harus kita takuti, hal itu hanyalah takut akan Tuhan. Dalam artian, menghormati Dia, mengasihi Dia, mentaati semua perintah-perintahnya, termasuk perintahnya, supaya kita membuang rasa takut akan segala hal di dunia ini dari hati dan pikiran kita. Apa yang perlu kita takuti di dunia ini? Tuhan adalah penjaga kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dia adalah sumber pengharapan dan gunung batu kita. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Bagaimana dengan masa depan kita? Lihatlah kepada firman-Nya yang mengatakan bahwa burung pipit dan bunga liar di padang pun dipeliharanya, apalagi manusia. Dia tidak pernah membuat hidup kita terpuruk, hancur, selama kita mengikuti jalannya. Amin. Kenapa harus takut ketika pencipta alam semesta ini ada bersama kita? Sekian konten video kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel Alkitab Suara Tuhan dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tetap mendapatkan pemberitahuan jika ada konten terbaru. Dan jangan lupa pula untuk memberikan komentar yang membangun dari konten yang disajikan. Terima kasih. Jehovah Elohim memberkati.